Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvizian Adistin, mahasiswi semester 3 Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan pada pertemuan ke-9 tanggal 15 November tahun 2021 yang diampu oleh Profesor Dr. Hajahini Nur Aini SHMH serta Dr. Emreni Aryadayandi SHMH. Pada pertemuan ke-9 ini membahas tentang masuk bab 1, membahas tentang percobaan, pogging atau attempt. Untuk pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP itu berbunyi mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Itu pasal 1. Selanjutnya itu tadi pasal 53 ayat 1. Selanjutnya pasal 54 KUHP mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Sifat percobaan itu ada sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang. Lalu yang kedua sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan. Lalu ada dasar patut dipidananya percobaan. Yang satu itu ada teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Yang kedua ada teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari ada teori objektif formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Lalu yang kedua, teori objektif atau material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Terdapat 3 unsur-unsur percobaan. Yang pertama adanya niat, kedua adanya permulaan pelaksanaan, lalu yang ketiga pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Adanya niat itu merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Kalau adanya permulaan pelaksanaan itu terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Selanjutnya pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri, yaitu adanya penghalang fisik. Misalnya contohnya tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang lain sehingga tangannya menyimpang atau pisaunya terlepas, atau alat yang digunakan macet atau rusak. Lalu yang B itu akan adanya penghalang fisik. Misalnya takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui orang lain. Lalu yang C, adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Tidak selesainya perbuatan itu karena kehendak sendiri. Yang pertama pengunduran diri secara sukarela. Lalu yang B, tindakan penyesalan. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu itu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai dan atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mampunya objek. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya pada percobaan objektif, yaitu menitikberatkan pada sifat berbahayanya perbuatan. Sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitikberatkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana.
Pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP, tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, pasal 302, lalu pasal 351 ayat 5 dan 352 ayat 2. Percobaan di luar KUHP itu diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, lalu ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain. Sekian review untuk pertemuan ke-9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.